Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka bersama meskipun dalam forum online. Semoga forum kita ini diberkahi oleh Allah taala, kita bertemu di hari yang mulia yaitu hari Jumat. Kita juga bertemu juga di bulan yang mulia, bulan Muharram, di awal tahun 1442 Hijriah. Semoga ini semuanya menjadi semangat bagi kita semuanya dan menjadi awal sebuah kehidupan kita dari hari ke hari semakin menjadi lebih baik lagi. Baik anak-anakku semuanya, baik yang videonya diaktifkan maupun videonya yang dinonaktifkan, yang videonya dimatikan, semoga semuanya tetap bisa belajar dengan baik, mengikuti dengan baik. Baik anak-anakku semuanya, selama 30 menit sampai 40 menit ke depan, anak-anak akan belajar bersama dengan Ustadz Eko. Ustadz Eko akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bulan Muharram ini. Nah, bulan Muharram ini anak-anakku semuanya, sebelum nanti Ustadz masuk ke dalam materi, baik anak-anakku semuanya, sekali lagi baik yang videonya dinyalakan maupun yang nggak dinyalakan, khususnya untuk videonya yang nggak dinyalakan, Ustadz berharap meskipun videonya nggak dinyalakan, tapi anak-anakku semuanya bisa mengikuti kegiatan belajar ini dengan baik, ya, menjaga adab dalam belajar. Semoga para malaikat yang datang menghampiri kita mencatat bahwa kita sedang beraktivitas belajar, ya, bukan beraktivitas yang lain. Ya, videonya dimatikan tetapi melakukan aktivitas yang lain. Nah, baik anak-anakku semuanya, bulan Muharram ini bulan yang setiap tahun ya muncul, ya. Nah, Ustadz izin share ya dalam penyampaian ini agar nanti mudah dalam penyampaian. Ini Ustadz share PowerPoint-nya. Baik, dengan tema ya, yaitu temanya dengan semangat Muharram 1442 Hijriah. Mari kita tingkatkan keimanan dan kepedulian dengan sesama. Nah, di dalam kesempatan ini selama 30 sampai 40 menit ke depan, Ustadz Eko akan membahas beberapa hal. Satu yang akan kita bahas yaitu tentang kalau kita berbicara Muharram, berbicara tentang bulan Hijriah, pasti kita tidak akan terhindar, gitu ya. Kita pasti akan membahas yang namanya 12 bulan dalam bulan Hijriah itu apa saja. Itu nanti yang akan kita bahas pertama. Yang kedua, yang akan kita bahas sekarang adalah tahun 1442 Hijriah. Lalu 1 Hijriahnya itu kapan? Gitu ya. Nah, nanti Ustadz akan membahas sedikit ya. 1 Hijriahnya itu kapan, Ustadz, gitu ya. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas yaitu bulan Hijriah. Nah, bulan Hijriah ini ada momen apa? Ini ada kejadian apa sehingga kita harus memperingatinya, kita harus bersemangat. Kenapa kita harus meningkatkan keimanan dan pedulian dengan sesama, gitu ya. Ada apa dengan bulan Muharram itu? Nah, itulah sedikit yang sebagai pengantar dari Ustadz, sebagai gambaran apa yang akan Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku semuanya, nah, mari kita simak. Nah, di ayat yang dibaca oleh Ustadz Wahid di awal tadi sudah disebutkan, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu ayat yang tadi pertama kali kita dengar dari Ustadz Wahid pada saat kita membuka beliau membuka kegiatan ini. Nah,
ada apa sebenarnya di ayat ini ya? Ayat ini ada di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Ya, anak-anakku semuanya, ayat ini artinya demikian. Sesungguhnya ya, bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan ya. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram ya. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Baik anak-anakku semuanya, dari ayat ini kita mengetahui bahwa bulan Allah itu, di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya. Nah, 12 bulan itu apa saja? Nanti akan kita simak. Ya. Nah, di antara 12 bulan itu, yaitu ada 4 bulan haram. Bulan haram itu maksudnya bulan suci ya, bukan haram lawannya wajib ya. Bukan ya, tapi bulan suci. Seperti halnya kita mengatakan Masjidil Haram, itu masjid suci. Tanah haram, artinya tanah suci. Nah, bulan haram itu artinya bulan suci. Di dalam umat Islam itu yang dimuliakan oleh Allah ada 4 ya, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan. Nah, 12 bulan itu apa saja dan 4 bulan suci itu apa saja, nanti kita akan simak berikut ini. Baik. Nah, anak-anakku semuanya, kemarin di grup masing-masing kelas sudah di-share ya terkait dengan ini perpustakaan online tentang diingatkan tentang mulianya bulan Muharram. Ini ayat yang dipakai sama dengan ayat yang Ustadz bacakan tadi ya, yaitu surat At-Taubah ayat 36. Ini Ustadz mengingatkan saja, yang kemarin belum membaca nanti setelah kegiatan ini bisa dibaca ya. Baik. Nah, sebagai umat Islam kita ada namanya kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah itu apa sih Ustadz? Kalender Hijriyah itu ya penanggalan rohani yang menjadi acuan dalam menentukan hukum-hukum Islam, seperti menentukan kapan kita haji, kapan kita puasa, kapan menghitung haul zakat, kapan menghitung masa iddah talak orang yang bercerai. Kalau di dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi Allah sudah menyebutkan bahwa ada 12 bulan di dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci, 4 bulan haram. 12 bulan itu apa saja? Nah, kalau di dalam bulan Masehi kita mengenal bulan ke-1 itu adalah bulan Januari, kedua itu Februari, dan seterusnya sampai bulan ke-12 yaitu Desember. Itu disebut bulan Masehi. Sedangkan dalam bulan Islam, kita sebagai umat Islam memiliki bulan yang namanya bulan Hijriyah. Nah, bulan Hijriyah itu, bulan ke-1-nya yaitu bulan Muharram, bulan keduanya yaitu Safar, bulan ketiganya yaitu Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, ada juga disebut dengan Rabiul Tsani, ya. Berikutnya yaitu bulan ke-5 Jumadil Awal, yang ke-6 Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Nah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan terakhir bulan ke-12 yaitu Dzulhijjah yang baru saja kita lakukan kemarin pada saat kita memotong hewan kurban kemarin. Nah, di antara 12 bulan ini dari Muharram sampai Dzulhijjah itu, yang 12 bulan itu ada 4 bulan yaitu bulan haram. Bulan itu bulan apa saja 4 bulan haram itu? Nah, simak ya. Tetap ya fokus mengikuti kegiatan ini, videonya dinyalakan ya. Kita ikuti dengan baik. Nah, nanti 4 bulan haram ini akan terlihat muncul di penyampaian Ustadz ini. Baik. Nah, ini nama-nama bulan Islam ya dalam kalender Hijriyah. Kalau kita melihat kalender kita itu ya di rumah, itu coba nanti dicek. Nah, kalender kita itu ada bulan Masehi dan bulan Hijriyahnya. Nah, di bulan Hijriyahnya itu ada 12 bulan ini.
mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nah sampai ke bulan Dzulhijjah yang ke-12. Nah, untuk semakin mengenal nama-nama bulan ini, Ustadz akan menampilkan sebuah video, ya, anak-anakku semuanya. Kita simak video berikut ini, video tentang 12 bulan. Baik, setelah kita mengetahui nama-nama 12 bulan tadi, anak-anakku semuanya, ya, selanjutnya yaitu tahun ini adalah tahun 1442 Hijriah. Lalu kapan sih sebenarnya 1 Hijriahnya itu, Ustadz? Baik, 1 Hijriah itu diambil dari sebuah kisah kejadian, ya, dari momen dari sebuah peristiwa manakala Rasulullah melakukan hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Nah, coba kalau kita lihat di dalam peta ini, coba kita lihat, kita nanti bisa buka itu petanya gitu ya, bisa kita cari di Google Map gitu ya. Atau kita buka petanya secara online, atau kalau di rumah misalkan punya atlas, kita lihat dari Mekah ke Madinah itu jaraknya berapa panjangnya, berapa kilometer, ya, sangat jauh sekali. Nah, dan kejadian ini, peristiwa ini yaitu perjalanan dari Mekah ke Madinah ini terjadi pada saat Rasulullah saat itu bersama Abu Bakar, ya, pada saat itu berada di rumahnya, ya. Terus kemudian di rumah itu ada Rasulullah, ada Abu Bakar, dan ada Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Dan mereka sedang dikepung oleh para kaum kafir Quraisy. Nah, para kaum kafir Quraisy ini ingin menangkap Nabi Muhammad SAW dan ingin membunuhnya karena Nabi Muhammad dianggap menjadi sebuah ancaman bagi orang kafir Quraisy. Nah, dari kesempatan ini Ali bin Abi Thalib mengajukan diri, ya, sebagai seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, seorang saudaranya Rasulullah yang sangat mencintai Rasulullah. Beliau meminta Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari pintu yang lain, dan Ali bin Abi Thalib ini pura-pura tidur di tempat pembaringan Rasulullah dengan ditutupi selimut. Itu. Ini sebuah perjuangan seorang Ali bin Abi Thalib, seorang anak yang mungkin usianya seusia-usia kalian lah pada saat itu, gitu ya. Nah, Ali bin Abi Thalib berjuang mengorbankan dirinya demi keselamatan Rasulullah SAW. Dia berusaha memberikan yang terbaik untuk Allah SWT dan Rasulnya. Ya, dia memberikan pengorbanan, memberikan perhatian kepada Rasul dengan perhatian pengorbanan yang terbaik. Resikonya, gitu ya, karena ini kaum kafir Quraisy ini di luar rumah itu ingin menangkap Rasulullah, tetapi Ali bin Abi Thalib ini menggantikan Rasulullah berbaring di tempat tidurnya, gitu ya, pura-pura tidur seperti Rasulullah. Nah, resikonya kalau yang ditangkap itu benar-benar Rasulullah misalkan, ya, maka Rasulullah akan dibunuh. Nah, ini Ali bin Abi Thalib berarti menggantikan peran Muhammad SAW untuk dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, tapi itu diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, sungguh sangat luar biasa pengorbanan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang harus kemudian kita contoh di dalam momen hijrah ini, ya, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kita meneladani yaitu sikapnya Ali bin Abi Thalib, bagaimana dia berkorban untuk orang yang dicintainya, ya, berkorban demi agamanya. Itulah yang harus kita contoh, ya. Kita mencontoh Ali bin Abi Thalib berkorban untuk agama kita, agama Islam kita. Berkorban kita untuk dengan cara bagaimana? Kita mengurangi waktu-waktu kita, ya, untuk bersantai-santai, untuk berleha-leha, untuk bermain game, kita kurangi, untuk nonton TV, kita kurangi. Kita gunakan waktu-waktu kita untuk belajar bersama. Kita gunakan waktu-waktu kita untuk membantu orang tua, membantu saudara-saudara kita, membantu tetangga. Nah, itu ada salah satu bentuk pengorbanan kita di dalam membela agama ini. Nah, yang berikutnya, Rasulullah dan Abu Bakar melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah itu melalui rute yang berbeda dari rute perjalanan yang sesungguhnya. Nah, kita lihat ini di contoh, di gambar. Nah, ada jalur utama dan jalur hijrah.
jalur utama itu yang garisnya putus-putus, yang jalur hijrah itu yang garisnya lurus. Nah, kalau kalian lihat nih, jalur yang putus-putus itu adalah jalur utama. Jalur utama ini adalah jalur yang biasanya dipakai oleh orang-orang melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Contoh misalkan nih, kita kalau dari Singosari menuju Surabaya, jalur utamanya itu ya dari Singosari ke Lawang, Pasuruan, terus lewat tol sampai Sidoarjo, terus kemudian Surabaya. Itu jalur umumnya. Nah, jalur yang putus-putus ini dari Mekah menuju Madinah ini adalah jalur umumnya. Kita lihat tuh jalurnya berkelok-kelok dari Mekah, terus kemudian menuju Hudaibiyah, menuju terus kemudian itu namanya Mulijah, Lakof, Saniyat, Al-Murrah, dan seterusnya sampai kemudian sampai di Madinah. Nah, tetapi dalam proses hijrah ini, ya, perpindahan Rasulullah bersama sahabatnya menuju Madinah ini tidak melewati rute yang biasanya, tidak melewati jalur utama, tetapi Rasulullah memilih jalan yang berkelok-kelok, menghindari jalur utama agar perjalanan hijrah ini selamat dan para sahabat selamat, Rasulullah selamat dan para pengikutnya selamat sampai ke Madinah. Nah, kita lihat tuh jalannya. Jalur yang lurus itu ya, dari Mekah terus kemudian tuh berkelok-kelok, nah dan seterusnya. Jalurnya berbeda dengan jalur yang jalur utama gitu ya. Karena Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya melalui malaikat Jibril untuk melalui jalan itu agar beliau selamat, pengikutnya selamat, agama ini selamat. Dan ini perjalanannya malam hari, perjalanan panjang, perlu waktu yang banyak. Nah, ada banyak hal yang akan kita dapatkan dari sini ya. Dengan tema tadi menguatkan keimanan, terus kemudian berbagi, saling membantu dengan sesama. Apa ini yang kita lakukan? Apa yang bisa kita ambil hikmah dari sini? Baik anak-anakku semuanya, kalau nanti kita belajar lebih banyak lagi di dalam buku Sirah itu ada ya, bahwa orang yang memandu perjalanan ini Rasulullah tidak sendirian, tapi ada yang memandu. Orang yang memandu ini bukan orang Islam, tetapi ini adalah orang Nasrani yang dia sangat percaya kepada Rasulullah dan Rasulullah pun juga percaya kepada dia sebagai penunjuk jalan untuk memandu. Dan ini salah satu bentuknya satu. Rasulullah mempercayai, memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa kepada orang lain. Nah, Rasulullah mampu mempercayai orang lain. Nah, ini adalah satu akhlak yang harus kemudian kita lakukan. Kita mampu mempercayai orang lain. Nah, terus kemudian perjalanan malam hari sekian jauh ya, pasti perbekalannya sangat luar biasa. Baik anak-anakku semuanya, di slide yang berikutnya ini, nah kita lihat nih. Ini ada gambar, gitu, ada dua toples, ada dua akuarium. Yang satu akuariumnya berisi banyak ikan, yang satu tidak ada ikannya. Dan ini ikannya loncat, ya, gambarannya begitu. Nah, di dalam momen hijrah ini Rasulullah berusaha berpindah dari sebuah masyarakat yang ada di Mekah yang sangat membencinya, dari masyarakat yang berusaha ingin membunuhnya. Bukan hanya membunuh Rasulullah saja, tetapi membunuh pengikut-pengikut Rasulullah, pengikut para sahabat-sahabatnya. Ditangkap, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Nah, Rasulullah ingin menyelamatkan diri dan menyelamatkan para pengikut-pengikutnya. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lebih aman. Berpindah dari satu masyarakat yang tidak mendukung untuk keislaman, berupaya untuk berpindah kepada masyarakat yang sangat mendukung keislaman, yaitu di Madinah sana. Nah, Rasulullah berusaha mengajak para sahabat, para pengikutnya untuk berpindah dari satu kondisi yang buruk menuju kondisi yang lebih baik. Nah, ini yang akan kita ambil hikmahnya anak-anakku semuanya, bahwa hijrah di dalam momen hijrah ini tidak hanya ya kita misalnya pindah gitu ya dari satu tempat ke tempat lain, bukan gitu ya, berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Yang dulu misalkan ada yang dulunya ngontrak gitu ya, mohon maaf, mungkin ada orang tuanya dulu tinggal ngontrak, terus kemudian pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain, dari satu tempat tugas ke tempat tugas yang lain, pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Bukan hanya itu, tetapi lebih dari itu, yaitu kita berpindah dari sebuah aktivitas keburukan menuju sebuah aktivitas kebaikan. Dari sebuah aktivitas, kalau dulu ya, contoh dulu kalau kita sekolah rutin ya, kita berpindah sekarang ada dalam kegiatan new normal ini, dalam masa pandemik ini kita berubah, kita hijrah ke dalam daring. Misalkan nanti kita
diberikan keputusan untuk masuk lagi, nah kita akan hijrah lagi dalam satu kebiasaan yang lama ke kebiasaan yang baru, dari satu kebiasaan yang baik menuju sebuah kebiasaan yang lebih baik lagi. Nah, baik anak-anakku semuanya, nah apa Ustadz hubungannya dengan meningkatkan keimanan? Baik anak-anakku semuanya, kalau kita melihat tuh perjalanan hijrah Rasulullah dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah itu sangat jauh, jalannya berkelok-kelok, perjalanannya malam hari, pengorbanannya banyak. Yang bisa kita ambil hikmah adalah satu, orang yang hijrah itu pasti orang-orang terbaik. Rasulullah, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti pasti dia adalah orang yang terbaik. Kalian pada saat melakukan sebuah kegiatan hijrah dari sebuah aktivitas buruk menuju aktivitas yang baik, dari sebuah aktivitas yang tidak bermanfaat menjadi sebuah aktivitas yang bermanfaat, pasti kalian adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mampu beradaptasi dengan kondisi ini. Ya. Yang kedua, orang yang berhijrah itu pasti orang-orang yang ibadahnya terbaik. Bagaimana orang-orang yang hijrah itu tidak memiliki ibadah yang terbaik? Mereka sholatnya baik ke masjid pada saat mendengarkan azan, sholat berjamaah, yang putri-putri sholat di rumah dengan baik, hafalannya, tilawahnya baik, infaknya baik, pengorbanannya baik, seperti Ali bin Abi Thalib tadi, terus kemudian Abu Bakar yang menemani Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lain. Ibadahnya pasti ibadah yang terbaik. Yang hari ini melakukan puasa, itu juga ibadah yang terbaik. Ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan ya, sebuah hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini sudah di-share juga kemarin di grup kelas ya, bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda begini, puasa yang paling utama itu ya setelah bulan Ramadan itu adalah puasa pada bulan Muharram ya. Sedangkan sholat malam merupakan sholat yang paling utama, yaitu sudah sholat fardu. Artinya anak-anakku semuanya, pada bulan Muharram ini, pada saat kita melakukan puasa, itu pahalanya sangat luar biasa. Yang ketiga, orang yang berhijrah kepada, yang mengikuti Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu pasti memiliki persiapan yang baik. Meskipun ya yang dibawa saat itu nggak banyak, ya perbekalan yang dibawa nggak banyak, tetapi mereka memiliki persiapan yang baik. Fisiknya kuat, itu pasti. Karena dalam perjalanan yang jauh, nggak mungkin dia fisiknya nggak kuat kalau tidak akan mampu melakukan perjalanan yang jauh. Oleh sebab itu, jangan lupa setiap kali, setiap hari, setiap waktu ya diagendakan. Setiap hari minimal seminggu sekali kita berolahraga, senam ya. Oleh Ustadz terakhir sudah dibuatkan video, disimak video senamnya. Kita ikuti senamnya. Atau mau Ustadz saya sepedahan, boleh. Saya berolahraga di depan rumah, boleh. Saya jalan kaki, boleh. Nah, orang-orang yang seperti ini pada saat kita menjadi seperti itu, anak-anakku semuanya, ya, baik yang sekarang kelas 4, kelas 5 maupun kelas 6, ya meskipun sekarang masih usianya SD, tetapi kita mencontoh itu seperti Ali. Ali pada saat itu juga masih menjadi seorang anak-anak. Nah, berusaha menjadi orang-orang yang terbaik, berusaha melakukan ibadah yang terbaik, berusaha melakukan persiapan yang terbaik. Ya, fisiknya dijaga, hafalannya dijaga, membaca Al-Qur'annya diperbaiki, uminya dibaca, dihafalkan, ditingkatkan, sehingga kita bisa nanti imanan kita itu akan meningkat. Kebiasaan berinfak dibiasakan. Nah, ingat hari ini hari Jumat. Jangan lupa nanti yang putra-putra ke masjid bawa uang, masukkan ke enceleng ya. Kita berlatih meningkatkan keimanan dengan berinfak. Nah, lebih-lebih ini di bulan Muharram. Nah, pahalanya akan sangat luar biasa. Itu poin kenapa bulan Muharram ini kita harus meningkatkan keimanan, karena ada peristiwa hijrah yang sangat luar biasa itu, dan itu ya di sana orang-orang yang berhijrah itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya itu sangat kuat ya. Nah, baik. Berikutnya. Ini kemarin di-share juga di grup ya. Amal-amal di bulan Muharram yang istimewa, yaitu perbanyak amal solih. Amal solih itu apa? Banyak sekali amal solihnya. Jauhi maksiat, puasa Tasu'a hari ini, puasa Tasu'a, puasa Asyura besok, hari Sabtu, puasa Asyura yang hari ini belum berpuasa, besok Sabtu berpuasa, ya. Terus kemudian melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri. Ya Allah, selama 1 tahun kemarin saya banyak melakukan kesalahan, ibadah saya belum maksimal, tahun ini saya ingin memperbaiki, saya tidak akan melakukan kesalahan lagi, saya berusaha untuk
memperbanyak ibadah dan sebagainya, ibadah yang belum tuntas, yang belum bisa saya lakukan, akan berusaha saya lakukan pada tahun ini dan seterusnya. Nah, tidak dolim, tidak menyakiti orang lain, menyantuni anak yatim. Ya, biasanya ini dalam bulan Muharram yang paling rame yaitu santunan anak yatim. Nah, tetapi bukan hanya itu satu-satunya amal ibadah di dalam bulan Muharram. Yang banyak seperti tadi yang saya sampaikan, bisa menjenguk orang sakit, ada bersedekah juga gitu ya, membaca doa dan sebagainya. Doa yang selalu kita baca setiap hari jangan sampai terlupa atau terlewat ya, yaitu doa al-makturat ya, zikir pagi dan petang. Setiap pagi setelah sholat subuh kita baca, atau petang menjelang maghrib atau setelah sholat maghrib kita baca. Insya Allah itu akan semakin memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Ya, baik. Apa hubungannya dengan kepedulian sesama, Ustaz? Hubungannya adalah pada peristiwa hijrah itu ada yang sangat luar biasa. Orang-orang Rasulullah, para sahabat, dan para pengikut Nabi Muhammad yang dari Mekah menuju Madinah, perbekalannya tidak banyak, sedikit, tapi perjalanannya jauh. Pada saat sampai Madinah, apa yang dilakukan oleh para orang-orang Madinah? Nah, kita memahami orang yang dari Mekah ke Madinah itu disebut sebagai orang orang muhajirin, ya, orang yang berhijrah. Tapi orang-orang di sana, orang Madinah itu sebagai orang Ansor yang menyambut ya orang muhajirin. Nah, pada saat orang Madinah menyambut orang Mekah, pada saat datang Rasulullah, para sahabatnya datang di Madinah, melihat kondisi Rasulullah dan para sahabatnya datang itu sungguh sangat terenyuh gitu, hatinya tersentuh gitu. Ya Allah, mereka melakukan hijrah sekian panjang perjalanan, mereka yang berkumpul dengan para saudara-saudara di Madinah, mereka nggak bawa apa-apa. Apa yang diberikan? Salah satunya harta. Yang nggak punya rumah diberi rumah, yang nggak punya pakaian diberi pakaian, yang nggak punya uang diberi uang, gitu ya. Sampai seorang sahabat yang sangat terkenal kisahnya, yaitu yang sahabat yang sangat kaya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia ditawari, Anda mau uang apa-apa, silahkan, butuhnya berapa? Jawabannya apa? Abdurrahman bin Auf, saya nggak butuh itu, tapi tunjukkan saya pasarnya ada di mana, saya akan bisnis sendiri di pasar. Nah, itu adalah momen ketika peristiwa hijrah sampai di Madinah. Orang Madinah sangat peduli dengan orang-orang yang dari Mekah, yaitu orang-orang muhajirin ini. Nah, mereka membantu dengan harta yang mereka miliki. Ya, tadi apapun diberikan. Bukan hanya itu. Yang kedua, memberikan makanan. Ya, mereka datang dengan kehausan, lapar, diberikan makan, diberikan minum, dijamu. Bahkan ini ya, yang ketiga ini yang sungguh sangat luar biasa, pengorbanan dari orang-orang yang di Madinah yang menjemput orang, yang menyambut orang Mekah ini, orang muhajirin ini, ya mereka sampai ada yang mau memberikan istrinya. Kejadiannya begini, pada saat itu di orang Madinah itu, orang Ansar itu memiliki beberapa istri. Nah, orang yang datang itu dia ada yang belum beristri, sampai kemudian kamu mau belum punya istri, nah saya punya beberapa istri saya ceraikan dulu, nanti boleh kamu nikahi. Nah, sampai seperti itu pengorbanannya, sampai karena kecintaan kepada saudaranya, kepedulian kepada sesama, rasa empati kepada orang-orang Mekah gitu, dikorbankan gitu ya, bukan hanya hartanya, bukan hanya makanannya, bahkan apa yang dia cintai diberikan. Itulah yang kemudian anakku semuanya harus kita tiru, baik orang Mekah yang meninggalkan Mekah menuju Madinah, maupun orang Madinah yang menyambut orang Mekah. Pengorbanannya sangat luar biasa, ibadahnya sangat luar biasa, persiapannya sungguh sangat luar biasa. Ya, mereka bukan orang-orang yang lebay, bukan orang-orang yang bawel, bukan orang-orang yang suka mewean, tapi orang-orang yang strong, orang-orang yang kuat, orang-orang yang fight, gitu ya, dalam semua kondisi. Ya, kalau kita ambil hikmah dalam kondisi sekarang ini, dalam kondisi pandemik, adalah orang-orang yang tidak selalu berpikir, wah enak dulu ya, sebelum pandemi, enak dulu ya, mending dulu ya. Bukan, tetapi orang-orang yang berjuang untuk melawan, untuk bisa tetap hidup, tetap bisa berkarya dalam masa pandemi seperti ini. Nanti setelah pandemi ini berakhir, juga begitu. Dia juga bisa beradaptasi dalam kehidupan yang selanjutnya nanti, gitu ya. Seperti itu dalam visi misi, dalam visi sekolah kita ya, yaitu adaptif, mampu ya
beradaptasi dalam kondisi kita seperti saat ini. Nah, baik anak aku semuanya, kita harus semangat menyambut tahun baru. Kenapa? Nah, Ustadz ada sebuah video, kalau dalam tahun baru Hijriah saja, ya, kita sering, mohon maaf, dalam tahun baru Masehi, kita sering melihat orang-orang yang merayakan, gitu ya. Mereka berpesta pora untuk merayakan tahun baru 1 Januari 2020 kemarin. Nah, ini kita lihat bagaimana mereka membuat sebuah pesta kembang api, gitu ya, untuk menyambut datangnya bulan Januari, ya, menyambut tahun baru. Nah, baik, anak-anakku semuanya, Ustaz lanjutkan sedikit. Kalau menyambut tahun baru Masehi saja orang-orang sangat, ya, mampu berkorban seperti itu, ya, mampu berkorban melek, ya, tidak tidur untuk menyaksikan kembang api, mengeluarkan uang untuk membuat kembang api sekian banyak, tentunya bayar dan lain sebagainya. Nah, berkorban tenaga, tentu, ya, kita sebagai seorang muslim, ya, kita tidak boleh berikut-ikutan yang kebiasaan seperti itu. Kita harus lebih bersemangat dalam menyambut tahun baru 1 Muharram ini, ya. Setiap datang bulan Muharram kita harus jauh lebih bersemangat, ya. Kenapa Ustadz kok harus bersemangat, ya? Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus bersemangat, ya? Karena begini. Satu alasannya. Ada 3 alasan yang Ustadz sampaikan di sini, alasannya 1. Ya. Karena kita harus bersemangat memasuki tahun baru Islam ini karena, ya, bulan Muharram ini termasuk 4 bulan suci. Tadi di awal surat, ya, surat At-Taubah ayat 36 sudah disebutkan bahwa bulan itu ada 12 di sisi Allah. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram, 4 bulan suci, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan Muharram. 4 bulan ini bulan yang sangat mulia, bulan suci. Nah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Rajab, dan Muharram. Nah, jadi kita harus bersemangat, gitu ya, karena ini bulan yang sangat luar biasa yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menspesialkan Allah loh, ya, bukan manusia. Allah sendiri yang menciptakan lalu yang menspesialkan. Berarti ini pasti sesuatu yang memiliki keistimewaan, itu bukan orang, bukan manusia yang mengistimewakan, ya, tapi langsung dari Allah. Kedua, bulan Muharram itu disebut sebagai Syahrullah atau dapat sebutan bulan Allah. Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan begini, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, ya, sebaik-baik puasa itu selain bulan Ramadan, yaitu puasa di Syahrullah, di bulannya Allah, yaitu di bulan Muharram. Kita tahu mulianya bulan Ramadan, kita puasa 1 bulan penuh, ya, seakan-akan nggak ada yang menandingi, ya, luar biasanya bulan Ramadan. Tetapi Allah SWT menspesialkan 1 bulan di awal tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram, itu sebagai Syahrullah, ya, dan aktivitas yang sangat dicintai Allah di bulan ini yaitu puasa, ya. Meskipun amal yang lain juga dicintai, sedekah, membantu sesama, sholat, zikir, tilawah, murojaah, ya, membantu ayah bunda dan lain sebagainya, itu juga dicintai. Tetapi ada yang paling dicintai, yaitu sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan kemarin itu, yaitu di bulan ini, yaitu puasa di bulan Muharram. Baik, terakhir. Ini seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri mengatakan bahwa mulianya bulan Muharram dibanding dengan yang lain. Allah itu membuka awal tahun dengan bulan haram, bulan suci, yaitu dengan bulan Muharram. Dan Allah menjadikan akhir tahun, ya, kalau awal tahunnya di Masehi itu Januari, akhirnya Desember. Nah, kita di Islam ini awal bulannya yaitu Muharram dan akhir bulannya yaitu Dzulhijjah. Yang barusan kemarin kita potong sapi dan kambing itu. Nah, itu juga dijadikan sebagai akhir tahun, sebagai bulan haram, bulan suci juga. Awalnya bulan suci, akhirnya juga bulan suci. Dan tidak ada bulan dalam setahun setelah Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
Muharram. Berarti anak-anakku semuanya, bulan Muharram saat ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita berlalu begitu saja dari bulan Muharram. Saya biasa-biasa sajalah. Itu ya wis berlalu tanpa ada yang berkesan dari bulan Muharram ini. Tidak ada yang kita lakukan apapun. Jangan sampai seperti itu. Mari kita teladani Rasulullah, para sahabatnya, dia berhijrah dari Mekah ke Madinah, amalan-amalan yang dilakukan, ya. Ini yang sudah di-share juga kemarin di grup kelas. Ingat, yang hari ini sudah berpuasa, 2 jempol untuk semuanya. Semoga Allah SWT menerima puasa kita pada hari ini dan dicatat sebagai nanti pemberat, ya. Dan yang belum berpuasa hari ini, besok Sabtu, ayo bersama-sama kita berpuasa Asyura. Semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk melakukan puasa Asyura besok. Nah, manfaatnya apa anak-anakku semuanya? Puasa Tasu'a Asyura hari ini dan besok kalau kita kerjakan, insya Allah Allah Ta'ala akan menghapuskan, ya, dosa-dosa kecil kita 1 tahun yang lalu, ya. Kemarin bulan Dzulhijjah ada puasa Arafah. Pada saat kita puasa Arafah, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala melakukan puasa Arafah. Sekarang di bulan Muharram ini kita puasa Tasu'a dan Asyura, kita diampuni juga dosa-dosa kecil kita 1 tahun yang lalu, ya. Banyak dosa-dosa kecil itu, ya. Pakai sandal teman enggak izin, ya. Pinjam barang enggak izin, ya. Memakan enggak baca malah berdoa dan sebagainya. Baik, itu yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat dalam bulan Muharram ini, jadikan bulan Muharram ini sebagai sarana tadi, ya, meningkatkan keimanan dan peduli kepada sesama. Sekian dari Ustaz Eko, mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian dan sebagainya. Semoga yang Ustaz sampaikan singkat ini bisa bermanfaat, ya. Baik, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.